Dengan NIM 1811310025, Prodi KPI 5A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baik teman-teman, yang pertama saya akan membahas mengenai konsep dasar komunikasi bisnis. Nah, komunikasi dan bisnis merupakan dua konsep yang berbeda. Komunikasi merupakan suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain. Nah, sedangkan pengertian bisnis adalah kegiatan sistem ekonomi yang diarahkan manajemen dan distribusi dengan hasil industri dan jasa profesional yang mendatangkan keuntungan. Nah, jadi teman-teman, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi yang kondusif. Dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, pertukaran. Yang ketiga, gagasan. Yang keempat, menggunakan jalan masuk profesional. Yang kelima, menggunakan simbol. Dan yang terakhir, mencapai tujuan. Yang pertama, memiliki tujuan. Nah, artinya di sini komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang sudah diputuskan. Yang kedua yaitu pertukaran. Nah, maksudnya pertukaran di sini yaitu teman-teman pertukaran pesan atau informasi yang mana terdapat dua orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Yang ketiga yaitu gagasan, opini, informasi, dan pertukaran. Ini merupakan pesan yang bentuknya bermacam-macam tergantung dengan kondisi dan keadaannya. Yang keempat, menggunakan jalan masuk personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, melalui media tertentu atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersama. Yang kelima, menggunakan simbol atau sinyal ialah alat atau metode yang digunakan agar bisa dipahami atau dimengerti oleh akseptor untuk memberikan pesan. Yang keenam, mencapai tujuan. Mencapai tujuan organisasi suatu karakteristik yang membedakan organisasi atau forum formal dari informasi, yakni adanya tujuan yang sudah diputuskan sebelumnya oleh manajemen. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis memiliki ruang lingkup kegiatan komunikasi baik internal maupun eksternal. Nah, komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang di dalam suatu perusahaan. Nah, sedangkan komunikasi internal terjadi di antara organisasi di satu pihak dengan pihak lain yang berada di luar organisasi. Baik, selanjutnya pengertian dan bentuk-bentuk komunikasi interpersonal sebagai berikut. Yang pertama yaitu horizontal communication. Horizontal communication merupakan komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi atau bisnis. Nah, adapun tujuan komunikasi horizontal ini yaitu untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki posisi kedudukan yang sejajar. Baik, yang kedua yaitu vertical communication. Komunikasi vertikal terjadi antara dua pihak yang berbeda dalam tingkatan hierarki wewenang atau level yang berbeda. Biasanya komunikasi yang dilakukan adalah dalam bentuk perintah. Komunikasi vertikal di sini kemudian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu A. Downward communication atau komunikasi ke bawah. Proses komunikasi dalam downward communication mengalir tingkat pimpinan tertinggi atau manajemen puncak yang lebih rendah, dan dari membuat kebijaksanaan sampai akhirnya pada karyawan operasional. B. Upward communication atau komunikasi ke atas. Nah, proses komunikasi upward communication ini
kebalikan dari downward communication yang dimulai dari hierarki wewenang yang lebih rendah ke hierarki wewenang yang lebih tinggi. Nah, biasanya mengalir sepanjang rantai komando. Nah, baik teman-teman, itulah penyampaian materi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian maupun ucapan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.